Pada bursa transfer musim panas tahun 2017, sepak bola Eropa akan berubah selamanya. PSG menebus mahar 222 juta euro ke Barcelona demi memboyong Neymar. Jumlah yang sangat fenomenal, bahkan untuk sekarang dan mungkin beberapa tahun ke depan. Bayangkan saja, dengan uang segitu kalian bisa membeli 3 pesawat Boeing 737. Lalu, mengapa transfer ini begitu penting? Bukan hanya nilai transfer yang gak masuk akal, tapi transfer Neymar ini sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola. Begitu berpengaruhnya sampai merubah sejarah sepak bola. Pengaruhnya sampai pada kehancuran sebuah klub besar dan kebangkitan klub besar Eropa lainnya. Sebelum membahas lebih dalam lagi, perlu tahu bagaimana hebatnya Neymar di masa mudanya. Neymar dos Santos Junior atau Neymar adalah prospek dari Akademi Santos. Mungkin ia adalah lulusan Akademi Santos paling populer di era modern. Neymar sudah mendapatkan penghargaan pemain terbaik Amerika Selatan di tahun 2011 dan tahun 2012. Ia mendapatkan penghargaan itu setelah mengantarkan Santos menjuarai Copa Libertadores musim tahun 2010-11 dan Recopa Sudamericana tahun 2011-12. Tapi bukan hanya karena prestasinya saja, Neymar jadi begitu populer karena skill individunya yang menyihir mata. Salah satu contoh seberapa mematikannya skill Neymar adalah golnya saat melawan Flamengo. Golnya itu dianugerahi Puskás Award di tahun 2011. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Kepopuleran Neymar semakin menjadi tiap tahunnya. Ia pun dapat tawaran dari berbagai klub Eropa. Real Madrid adalah salah satu klub yang mengincarnya, tapi pada akhirnya Neymar lebih memilih bergabung dengan Barcelona di tahun 2013. Sempat jadi misteri berapa banyak uang yang dikeluarkan Barcelona saat itu. Barcelona pernah mengkonfirmasi membayar Santos 25,17 juta euro. Tapi rumornya, untuk mendatangkan Neymar, Barcelona harus merogoh kocek hingga 86 juta euro. Ini baru terungkap beberapa tahun kemudian. Mungkin salah satu alasan mengapa Barca merahasiakan nilai transfer Neymar adalah mereka tidak ingin itu jadi beban. Banyak pemain muda berbakat yang flop karena terbebani ekspektasi publik. Barca tak ingin itu terjadi pada Neymar. Apalagi Neymar sudah terbebani dengan hype semasa ia di Santos. Tapi tidak seperti pemain kebanyakan, Neymar bisa mencapai ekspektasi publik. Neymar bisa menebus semua hingar-bingar itu di Barcelona. Memang musim debut Neymar, yaitu musim tahun 2013-14, bukanlah musim yang bisa dibanggakan. Tapi itu jadi satu-satunya musim mengecewakan Neymar di Barcelona. Setelah itu, ia memenangkan treble winner musim tahun 2014-15, kemudian gelar Liga dan Cup double di tahun 2016. Di era itu, Neymar bersama Messi dan Suarez juga membentuk trio MSN yang mematikan. Di tahun 2016 pula, Neymar sudah jadi pemain vital untuk Blaugrana. Ia menjelma jadi pemain yang paling diandalkan setelah Lionel Messi. Pada bulan Juni tahun 2016, Barca akhirnya menawarkan kontrak baru ke Neymar. Kontrak itu menaikkan klausul pelepasan yang tadinya 190 juta jadi 222 juta euro. Dan jika Neymar bertahan di Barcelona sampai tahun 2021, maka klausul pelepasannya naik jadi 250 juta euro. Tapi Neymar tidak memiliki rencana untuk menetap di Barcelona. Ia sudah merencanakan kepergiannya dari Camp Nou. Kita semua tahu pada akhirnya Neymar hengkang ke PSG di tahun 2017. Tapi pertanyaannya adalah mengapa? Neymar sudah punya segala kesuksesan di Camp Nou, ia juga dicintai publik Katalan. Jika masalahnya adalah uang, Neymar sudah jadi pemain dengan bayaran tertinggi di Barcelona untuk musim 2016-17 setelah Messi. Jadi, mengapa Neymar ingin pindah? Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan Neymar.
Tapi yang membuatnya benar-benar ingin pergi adalah setelah mengetahui Messi saat itu juga memperpanjang kontraknya sampai tahun 2021. Jangan salah, tidak ada konflik di antara Messi dan Neymar baik di dalam ataupun di luar lapangan. Malah sebaliknya, hubungan Messi dan Neymar sangat hangat di Camp Nou. Bagaimanapun, Neymar adalah pemain yang memiliki ambisi untuk jadi yang terbaik. Dan ia tahu kalau itu tidak bisa ia capai selama masih ada Messi. Dalam sudut pandang Neymar, mungkin ia berpikir, bagaimana saya bisa jadi yang terbaik di dunia kalau saya bahkan bukan yang terbaik di Barcelona? Kesimpulannya, ia sadar jika dirinya akan terus jadi nomor 2 selama masih ada Messi. Salah satu contohnya adalah pertandingan Liga Champions lawan PSG di tahun 2017 di leg pertama Barca kalah 4-0. Tapi di leg kedua secara heroik Blaugrana bisa comeback. Itu jadi salah satu comeback terapik dalam sejarah Champions League, dikenal dengan nama La Remontada. Di situ, Neymar menciptakan penalti untuk gol ketiga, lalu mencetak 2 gol di menit 88 dan 90. Kemudian Neymar memberikan assist untuk gol kemenangan yang dicetak Sergi Roberto. Barca pun bisa menang 6-1 untuk menciptakan keunggulan agregat 6-5. Barca lolos ke babak selanjutnya dan berkat performanya itu, Neymar pantas disebut pahlawan. Tapi, siapa yang mendapat pujian terbesar publik Camp Nou? Ya, Messi. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi mengendus ketidakpuasan Neymar itu. Ia pun mengambil kesempatan ini untuk melancarkan proyek belanja besar-besaran PSG. Neymar adalah pilihan paling cocok untuk PSG. Belum lagi saat itu, usia Neymar masih 25 tahun, Neymar akan jadi pemain sempurna untuk proyek besar jangka panjang Al-Khelaifi. Barca sebenarnya tidak mau menjual Neymar. Itulah mengapa mereka memagari Neymar dengan klausul pelepasan sebesar 222 juta euro, jumlah yang tidak mungkin dijangkau oleh klub manapun, tapi bagi Nasser Al-Khelaifi yang punya backingan negara Qatar, uang bukanlah masalah, menebus klausul Neymar adalah hal sepele baginya. Dengan koneksinya di Qatar, Nasser Al-Khelaifi langsung mendatangkan sejumlah sponsor, seperti Bank Nasional Qatar, Otoritas Pariwisata Qatar, bahkan perusahaan Telkom Ooredoo ditarik jadi sponsor. Untuk menambah pemasukan, Neymar juga didapuk sebagai brand ambassador untuk Piala Dunia tahun 2022. Cara Nasser Al-Khelaifi memang tergolong licik, atau lebih tepatnya cerdik. Ia bisa mengakali FFP, sebab FFP hanya menghukum klub yang mengeluarkan dana belanja lebih banyak daripada pendapatan. Dengan menghadirkan sponsor-sponsor baru, tidak hanya PSG mampu membayar 222 juta euro untuk Neymar, tapi PSG juga mampu membayar 30 juta euro gaji dan 40 juta euro bonus tanpa buat kantong jebol. Semua itu tidak lebih dari 65% dari pendapatan mereka. Majalah Prancis, L'Equipe menyebutkan Neymar mendatangkan uang yang banyak ke Ligue 1, Ligue 2, dan French League Cup. Ini didapat dari kesepakatan dengan channel televisi. Federasi Liga Prancis atau LFP juga mendapat keuntungan lain. Mereka mendapatkan dana segar sebesar 80 juta euro per tahun dari kesepakatan hak siar internasional. Kesepakatan itu berlangsung sampai tahun 2024. Secara garis besar, Neymar memiliki pengaruh lebih besar daripada David Beckham dan Zlatan Ibrahimovic di PSG dan Ligue 1. Efek Neymar tidak sampai di situ. Pengaruh transfer ini merambat sampai Barcelona. Blaugrana yang kehilangan Neymar merasa harus mencari penggantinya secepat mungkin. Pilihan utama mereka adalah Ousmane Dembélé yang dibeli dari Dortmund dengan harga 115 juta euro. Barca juga membeli Nelson Semedo dari Benfica, Gerard Deulofeu dari Everton, dan Paulinho dari klub Cina Guangzhou FC. Tidak kurang dari 80 juta euro dikeluarkan untuk membeli 3 pemain itu.
Tapi performa Dembele dan lainnya tidak memuaskan. Barca, yang baru saja dapat uang 222 juta euro langsung gelap mata. Membeli pemain mahal berubah jadi obsesi. Di pertengahan musim tahun 2017-18 mereka membeli Philippe Coutinho dari Liverpool dengan harga 150 juta euro. Seperti yang bisa ditebak, Coutinho juga flop. Di sisi lain, Liverpool kena efek berantai ini. Perez yang dapat rezeki nomplok setelah menjual Coutinho ke Barca menggunakan uang dengan bijak. Jurgen Klopp langsung membeli Virgil van Dijk. Kemudian di musim setelahnya, dengan uang yang tersisa, Liverpool membeli Alisson, Naby Keita, dan Fabinho. Selain itu, kepergian Coutinho juga memberikan ruang Sadio Mane untuk bermain. Jika Coutinho masih bermain di Liverpool, mungkin kita tidak tahu betapa hebatnya Sadio Mane. Liverpool juga menciptakan trio paling mematikan di Inggris saat itu bersama Mohamed Salah dan Firmino. Van Dijk, Alisson, Fabinho, dan Mane terbukti jadi pembelian tersukses Liverpool. Mereka adalah kunci kesuksesan Liverpool di era modern. Dan ini semua berkat transfer Neymar ke PSG. Tanpa ada uang dari penjualan Coutinho ke Barcelona, mungkin Liverpool tidak akan mampu membeli 3 pemain tersebut. Dan tanpa mereka, apakah The Reds mampu jadi juara Liga Champions atau bahkan Liga Inggris? Mungkin tidak. Transfer Neymar secara langsung berpengaruh terhadap kebangkitan Liverpool era Jurgen Klopp. Lalu bagaimana dengan Barcelona? Barca tidak bisa bangkit setelah kepergian Neymar. Pemain yang dibeli dengan maksud menggantikan Neymar tidak ada yang berhasil. Uang 222 juta euro dibelanjakan dengan sia-sia. Barca seharusnya bisa menginvestasikan uang tersebut untuk mencari penerus Messi. Tapi karena kecerobohan Presiden Barca saat itu, Bartomeu, Barca malah tercebur dalam kubangan utang. Bartomeu akhirnya mengundurkan diri di tahun 2020, tapi itu tidak menuntaskan masalah keuangan Barca. Di tahun 2021 Messi pun terpaksa hengkang karena Barca tidak mampu membiayainya. Dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih jauh lagi, transfer Neymar ke PSG telah merusak pasar. Semakin banyak klub yang berani memasang harga pemain di atas 70 juta euro atau 80 juta euro. Jose Mourinho pernah mengeluhkan hal ini. Saya pikir saat ini, Anda akan memiliki lebih banyak pemain dengan harga lebih dari 100 juta pound. Anda akan punya lebih banyak pemain seharga 80 juta pound dan 60 juta pound. Jadi sebagai rangkuman, transfer Neymar ke PSG membantu Liga Prancis berkembang, juga membantu PSG jadi tim yang serius jadi penantang juara Champions League. Mereka memang belum menang, tapi setidaknya bisa sampai ke final di tahun 2020. Transfer Neymar juga berpengaruh pada kehancuran finansial Barcelona, pengunduran diri Bartomeu, dan hengkangnya Messi dari Barca. Di sisi lain, transfer Neymar membantu kebangkitan Liverpool di era Jurgen Klopp. Dan yang terpenting, kepindahan Neymar ke PSG merusak pasar transfer pemain selamanya. Thanks for watching.